Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Gerhana. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada posisi masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana matahari sebahagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 4. Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, bertambah 320.000 orang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 7,24 juta jiwa. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh sekolah menengah kejuruan atau SMK sebesar 12,65%. Disusul oleh sekolah menengah atas atau disingkat SMA sebesar 10,32%, diploma sebesar 7,54%, sarjana 6,40%, sekolah menengah pertama atau SMP sebesar 6,22%, dan sekolah dasar ke bawah sebesar 2,74%. Mengapa jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi? Mengapa jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi? Banyak orang yang bertanya demikian. Jelas ini sangat mengharukan. Pasalnya Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia memiliki daratan dan lautan yang luas. Timbullah pertanyaan, apakah daratan dan lautan yang luas ini tidak cukup sebagai ladang pekerjaan bagi para pengangguran di Indonesia? Sebenarnya lahan bukanlah satu-satunya tempat untuk mencari pekerjaan. Sebagai contohnya adalah negara Qatar, di mana negara ini tidak memiliki lahan yang cukup luas. Luas negaranya hanya 11,5 ribu kilometer saja. Tapi mengapa pengangguran di negara ini sangat sedikit atau sangat kecil? Tapi kali ini saya tidak akan membahas Qatar secara rinci. Silakan kunjungi video saya lain tentang Qatar kalau Anda tertarik dengan Qatar.
Faktor ini menurut saya cukup penting, namun sedikit yang memperhatikannya. Sudah pasti setiap perusahaan menginginkan para pekerja yang jujur. Inilah sulitnya di Indonesia. Orang jujur di Indonesia sangatlah sedikit. Padahal banyak keuntungan menjadi orang yang jujur. Kalau Anda bekerja jujur, bisa saja bos Anda mempercayakan Anda untuk memimpin perusahaannya saat ia tidak ada. Kebanyakan perusahaan tidak terlalu memikirkan sejauh mana pendidikan Anda, tapi sejauh mana kamu dapat berkata dan berbuat jujur. Kebanyakan pelajar Indonesia bersekolah hanya untuk mendapatkan nilai dan ijazah. Inilah yang membuat mereka menjadi malas dan saat ujian ia menyontek. Dan karena kebiasaan menyontek ini ia menjadi tidak jujur. Nah, karena ketidakjujurannya inilah yang membuatnya menjadi tidak dicari oleh pekerjaannya. Disinilah niat kita harus diperbaiki dari awal. Kalau memang pendidikan di Indonesia kurang bagus, setidaknya kita tetap harus menjadi orang yang bagus. Ada beberapa bukti kebobrokan pendidikan yang seharusnya bisa ditiadakan malah dibiarkan. Salah satunya adalah kegiatan ospek yang sangat tidak manusiawi. Mereka didandani seperti orang gila. Saat masuk sekolah mereka diajarkan menjadi orang gila. Saat keluar otomatis menjadi lebih gila. Dan mana bisa dapat pekerjaan yang layak. Sudah sangat banyak perusahaan asing yang mencari sumber daya alam di Indonesia. Orang Indonesia sebenarnya mempunyai peluang besar untuk mengelolanya sendiri, namun mereka lebih senang menjadi anak buah. Faktanya, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dipimpin oleh orang asing. Anehnya di negeri ini, orang luar negeri kerja di Indonesia, mereka menjadi bos dan menjadi kaya di negeri ini. Tapi mengapa malah orang Indonesia menjadi TKI dengan bayaran murah di luar sana? Kalau Anda pengangguran, silakan Anda bersatu untuk merebut kembali SDA atau sumber daya alam Indonesia yang sedang dicengkram oleh asing. Kalau Anda tidak sanggup, cukuplah Anda bagikan video ini saja kepada teman-teman Anda. Bayangkan betapa banyak kerugian negeri ini bila mana perusahaan asing ini terus menyedot SDA atau sumber daya alam Indonesia. Bila kita bekerja sesuai dengan kegemaran kita, pasti kita akan betah dengan pekerjaan tersebut. Sebagai contohnya, Anda gemar melukis. Dan Anda menjadi pelukis, dijamin Anda akan senang dengan pekerjaan Anda dan akan terus berkarya dengan senang hati. Berbeda bila Anda gemar melukis namun malah memaksakan diri menjadi seorang dokter. Pasti Anda akan merasa tidak senang dengan pekerjaan Anda. Pekerjaan yang Anda lakukan akan tidak sebaik yang diharapkan karena dilakukan dengan keterpaksaan. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat Indonesia yang gonta-ganti pekerjaan karena ketidakpuasannya dengan pekerjaan tersebut. Hal ini pula yang membuat pekerjaan seorang pekerja menjadi buruk karena dilakukan tidak sesuai dengan kesenangannya. Sebenarnya pendidikan berperan besar bagi pelajar untuk bisa menentukan kegemaran seorang pelajar tersebut. Tapi malah pendidikan mengajarkan keseluruhan pelajaran kepada peserta didiknya, baik yang disukai maupun yang tidak disukainya, sehingga ia harus menguasai seluruh mata pelajaran. Kebanyakan pengangguran tidak berhasil mendapatkan pekerjaan atau di PHK karena kinerjanya yang dianggap buruk. Lalu apa yang menyebabkan kinerjanya menjadi buruk? Kita bisa kembali lagi pada poin sebelumnya, yaitu karena pekerjaannya tidak sesuai dengan hobinya. Kita juga bisa menilainya dari pendidikan yang tidak efektif, sehingga melahirkan para pekerja yang tidak cocok dengan bidangnya. Bisa juga dinilai dari pribadi orang tersebut. Bisa saja dia tidak jujur sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dan kinerjanya sudah pasti buruk. Faktor lain yang membuat mereka berkinerja buruk adalah nilai yang tertera di ijazah berbeda dengan kemampuannya. Dengan kata lain, nilai yang tertera di ijazahnya bukan dari hasil karyanya sendiri, alias hasil menyontek atau kegiatan ketidakjujuran lainnya.
Sehingga kita dapat simpulkan bahwa dengan kebohongan, dengan menyontek, dengan bekerja tidak ikhlas, dengan kemalasan, dan dengan berbagai macam kejelekan lainnya tidak akan membawakan berkah bagi kita. Hal ini yang akan membuat Anda sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kalaupun memang dapat, pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan hobi Anda. Marilah kita hentikan semua kebodohan yang selama ini kita lakukan. Hentikan ospek yang mendandani mereka seperti orang stres. Berhentilah mencoret-coret baju seperti orang gila ketika pengumuman lulus. Berhentilah berbuat dan berkata yang tidak jujur seperti mencontek saat ujian, karena semua itu akan berdampak pada diri Anda sendiri. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Bila ada kesalahan ucap, mohon maaf. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Tugas Anda tidak sulit. Anda tinggal share video ini kepada siapapun agar mereka dapat memahami problematika yang sedang dihadapi negeri ini. Klik like, silakan komentar atau berdiskusi atau bertanya atau memberikan saran di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan video menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah ya, baik. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan yang keberapa ya? Ada yang tahu pertemuan keberapa? Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, kemarin itu kan kita sudah membahas tentang teks prosedur dan sudah ada tugasnya juga, kemudian juga kuis juga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini merupakan bab 2 dari pembelajaran kita sebelum UTS. Jadi sebelum UTS itu kita akan membahas 2 bab. Yang pertama itu bab teks prosedur kemarin, kemudian yang kedua adalah teks eksplanasi, gitu ya. Jadi nanti pas UTS kalian akan mengerjakan soal-soal dari bab 1 dan bab 2, yaitu teks prosedur dengan teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan atau deskripsi yang berkaitan dengan fenomena alam dan fenomena sosial. Untuk fenomena alam itu menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi bagaimana prosesnya? Contohnya apa? Contohnya itu seperti gunung meletus atau gempa bumi. Nah, gempa bumi dan gunung meletus itu kan fenomena alam, dan itu di dalam teks eksplanasi kita itu menjabarkan tentang apa? Tentang proses atau bagaimana cara gunung itu bisa meletus, bagaimana cara bumi itu bisa mengalami goncangan atau gempa, seperti itu ya. Untuk yang fenomena sosial itu beda lagi. Yang fenomena sosial itu menjawab tentang pertanyaan mengapa. Jadi isinya itu mengapa. Mengapa itu merujuk pada apa? Merujuk pada alasan. Jadi nanti untuk teks eksplanasi yang berbentuk fenomena sosial, contohnya itu seperti pengangguran, kemudian kemiskinan, bullying, atau apa ya, contoh bisa saja tentang COVID, itu kan juga bencana non alam kan, bencana non alam. Nah, itu bisa menjelaskan mengapa COVID itu bisa terjadi. Nah, untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua itu proses atau deretan penjelas, kemudian yang ketiga itu adalah penutup atau interpretasi. Jadi pernyataan umum itu biasanya ada di paragraf awal, paragraf pertama, kayak gitu ya. Itu menjelaskan tentang biasanya kalimat-kalimat awal atau penjelasan tentang gempa bumi itu apa, dan biasanya juga itu diawali dengan kalimat definisi yang ditandai dengan adanya kata adalah, merupakan, seperti itu. Jadi gambaran umumnya itu dijelaskan. Gempa bumi itu di Indonesia itu, gempa bumi itu sering loh terjadi kayak gitulah. Terus kenapa kok gempa bumi itu terjadi? Nah, itu dijabarkan dalam proses atau deretan penjelas. Bagian proses atau deretan penjelas yang biasanya
setelah pernyataan umum. Jadi paragraf kedua, biasanya paragraf setelah pernyataan umum kayak gitu. Nah, itu dijelaskan prosesnya itu proses dari gempa bumi itu dijelaskan di situ kayak gitu ya. Kalau seumpamanya non sosial, ya udah alasannya itu kenapa kok kemiskinan itu ada di Indonesia. Nah, itu juga dijelaskan di deretan penjelas atau proses. Kemudian untuk interpretasi atau penutup atau simpulan, lah itu penutup atau simpulannya kayak gitu. Nah, bisa saja kalian itu memberikan milik semua makhluk, jadi kita harus mencintai alam kayak gitu bisa. Atau kalau seumpamanya pengangguran, itu kalian di penutup itu memberikan solusi. Nah, solusinya itu seperti apa, kita menyikapi pengangguran itu seperti apa, itu juga bisa. Nah, itu di penutup. Nah, sudah ya. Jadi tadi apa? Tadi itu strukturnya adalah pernyataan umum, kemudian proses atau deretan penjelas, kemudian yang ketiga itu simpulan atau interpretasi. Itu harus ada di teks eksplanasi kalau seumpamanya saya suruh membuat teks eksplanasi. Kemudian kita lanjut pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu penggunaan kata istilah, ya, penggunaan kata istilah, kemudian penggunaan keterangan waktu, dan terakhir itu konjungsi antar kalimat. Nah, seperti itu. Nanti kita akan mempelajari 3 tersebut. Nah, rencananya untuk kaidah kebahasaan itu insya Allah saya akan menjelaskan pada pertemuan berikutnya. Tapi eksplanasi tersebut kalian bisa mempelajarinya dari buku yang telah kalian terima atau LKS itu sudah ada. Kemudian kalau seumpamanya kalian merasa kesulitan, masih ada kesulitan, kalian bisa bertanya lewat komentar di psikologi seperti itu, atau bisa japri, nggak apa-apa lah ya kayak gitu. Nah, itu jadi kalian bisa mempelajari sendiri. Untuk UTS-nya itu kalian mempelajari teks prosedur dan teks eksplanasi. Nanti soalnya insya Allah gampang. Jadi kalian harus mencicilnya, untuk belajarnya itu mencicil dari sekarang. Kemudian tugas-tugasnya tolong diselesaikan, karena tugas-tugas tersebut itu dapat memperbaiki nilai kalian. Kalau seumpamanya UTS-nya nanti nilainya itu tidak memuaskan seperti itu. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu belajar di rumah kayak gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.